Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Teresia Startianingsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Semarang. Pada video kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi Koneksi Antar Materi Modul 1.4. Keterkaitan materi antara Modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dan Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif, di mana setiap modul ini kita mempelajari berbagai macam tentang ilmu pendidikan yang membentuk profil pelajar Pancasila. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menangani budaya positif di sekolah adalah seorang pendidik harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia seperti memberi hukuman dan memberi penghargaan. Kemudian ada posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Konsep inti budaya positif ada 8 hal yang harus dicermati oleh seorang pendidik. Di antaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pembelajar Pancasila itu meliputi nilai-nilai kebajikan seperti berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia. Disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan dalam sebuah institusi atau organisasi adalah meliputi profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai yang terkandung adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sedangkan ada juga BOP Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Kemudian ada nilai keterampilan hidup meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Seringkali kita miskonsepsi tentang teori kontrol. Di antaranya yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari seorang pendidik. Seringkali seorang pendidik itu beranggapan bahwa pendidik adalah orang yang bisa mengontrol muridnya agar murid itu melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan guru.
Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat, seperti halnya guru atau pendidik memberikan reward sebagai penguatan siswa dalam membentuk karakter. Nah, ilusi inilah yang menyebabkan miskonsepsi tentang teori kontrol, karena tidak semua reward itu dapat membentuk karakter siswa agar menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah seorang pendidik kepada muridnya ini juga merupakan sebuah miskonsepsi tentang teori kontrol. Misalnya seorang guru berkata kepada muridnya bahwa ketika anak tidak memperhatikan di kelas, kemudian seorang guru berkata kepada murid, "Kamu tidak kasihan kepada Bu Guru atau Pak Guru karena sudah capek-capek menjelaskan di depan lalu kamu tidak memperhatikan. Kamu tidak kasihan sama Pak Guru atau Bu Guru." Nah, kata-kata seperti inilah yang membuat si anak merasa bersalah. Jadi hal ini tidak bisa menguatkan karakter si anak karena dia mempunyai rasa bersalah dia baru memperhatikan pelajaran. Nah, miskonsepsi inilah yang sering terjadi pada seorang pendidik. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga miskonsepsi karena seringkali kita sebagai pendidik beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid kita hanya karena mereka itu anak-anak sementara kita adalah orang dewasa. Menurut William Glasser, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu ada beberapa hal yang harus kita cermati. Di antaranya yaitu realitas kebutuhan kita sama, harus kita ubah bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, harus kita ubah menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa, kita harus berubah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Diubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti pada kasus berikut ini, Ibu Irma adalah wali kelas 2 di sebuah sekolah yaitu SD Pelita Bangsa. Ibu Irma ini sedang mengalami kebingungan karena Bu Irma mempunyai salah satu murid yang sangat meresahkan bernama Budi. Budi selalu meminta secara paksa makanan yang dibawa teman-temannya di kelas. Teman-teman Budi mengadu kepada Bu Irma bahwa Budi selalu meminta secara paksa makanan mereka dan itu dilakukan setiap hari. Lalu pertanyaannya, kira-kira kenapa Budi melakukan hal seperti itu? Pasti di antara kita sebagai pendidik beranggapan bahwa Budi melakukan hal seperti itu karena dia lapar, atau dia penasaran dengan bekal temannya, atau mungkin karena di rumah dia tidak menemukan menu yang seperti yang dibawa oleh temannya, lalu dia mencoba untuk memakan makanan temannya karena menarik baginya, atau berbagai anggapan-anggapan lain yang kita anggap bahwa Budi ini melakukan hal yang di luar kesepakatan kelas. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Budi tadi adalah cara dia untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Melihat kasus Bu Irma, terlihat bahwa Budi melakukan hal yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan itu dikarenakan bahwa Budi telah gagal memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Lalu, sebagai guru, jika kita berada di posisi Bu Irma, apa yang harus kita lakukan? Sebagai guru, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia.
Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Yang kedua ada penguasaan. Di antaranya yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Dan yang ketiga ada kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Dan yang keempat adalah kebebasan atau freedom, di mana meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima ada kesenangan, meliputi bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas yang menyenangkan. Nah, murid-murid kita di sekolah dasar itu biasanya berada di kebutuhan dasar kesenangan dan kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus bisa menempatkan diri bahwa murid-murid kita itu membutuhkan kebutuhan dasar seperti kasih sayang, kebebasan, dan juga kesenangan. Maka dalam pembelajaran sehari-hari kita harus bisa memvariasikan bentuk pembelajaran yang dikolaborasikan dengan berbagai macam permainan atau berbagai macam hal-hal yang menyenangkan sehingga siswa tidak akan memberontak dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara sendiri. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini terjadi ketika anak atau bahkan orang dewasa seperti kita biasanya melakukan sebuah tindakan atau melakukan sesuatu hal itu hanya karena adanya rasa ketidaknyamanan atau seperti adanya ancaman hukuman. Misalnya saya mau berangkat pagi hanya karena terburu dengan absensi, atau misalnya anak mau berangkat pagi karena takut dihukum untuk lari keliling lapangan 2 kali, atau misalnya anak berangkat pagi karena takut bel berbunyi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya kita orang dewasa atau bahkan anak-anak itu melakukan sesuatu hal itu hanya karena ada reward atau penghargaan. Nah, motivasi-motivasi seperti ini adalah motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ini berasal dari luar diri kita. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan segitiga restitusi ini ada 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi hari ini kita mau belajar. Ya, belajar. Oh ya, silakan duduk. Ayo. Tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu. Kenapa? Saya sedang terlambat. Ya, Maulida, kamu tahu terlambat itu adalah melakukan kesalahan. Ibu juga sama. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah terlambat datang ke sekolah, masuk ke kelas pun ibu juga pernah terlambat. Nah, mari kita
perbaiki kesalahan kita supaya tidak terulang lagi di kemudian hari. Kira-kira Maulida tadi terlambat kenapa? Tadi malam saya tidur nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, kemudian pagi-pagi bangunnya jadi kesiangan. Iya. Nah, Maulida, kesalahanmu tadi sudah sesuai keyakinan kelasmu atau belum? Kira-kira kenapa kok belum? Sedang terlambat. Ya, kira-kira keyakinan kelasmu apa? Masih ingat tidak? Apa? Salah satunya datang tepat waktu. Nah, karena kamu melanggar keyakinan kelas, kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan Maulida lakukan? Saya akan berusaha tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Maulida, besok lagi kalau kamu mengalami hal yang sama, tidak bisa tidur, berarti kamu harus tidur lebih awal, betul? Ya, supaya apa? Supaya nggak bangun siang. Ya, berarti besok mau diulangi lagi apa tidak? Tidak. Baiklah Maulida, Ibu doakan semoga Maulida bisa melaksanakan kewajibannya, bisa tertib, keyakinan kelasnya bisa dilakukan dengan baik. Semoga lain kali Maulida tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ibu doakan semoga Maulida jadi anak yang pintar dan tertib. Terima kasih Bu Matematika. Kesimpulan dari koneksi antar materi modul 1.4 ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru atau pendidik memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.